Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Safalia dengan NIM 22742011640 Fakultas Hukum semester 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir hukum Islam mengenai sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam merupakan aturan Allah yang memiliki sifat statis, tetap bersumber pada Al-Quran dan hadis dalam segi kehidupan, dan sekaligus dinamis, mampu menjawab segala permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi, dan kondisi, serta dapat ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat. Sejarah perkembangan hukum Islam dapat dilihat sejak datangnya Islam ke Nusantara. Hukum Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara kultur dan sosial. Sejak Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, penyebarannya begitu pesat sehingga pada abad ke-13 Masehi dan ke-14 Masehi diakui menjadi kekuatan politik yang dapat menggeser eksistensi adat secara perlahan, hingga tercatat beberapa kerajaan menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahan. Perkembangan hukum Islam di masa kerajaan. Ada perbedaan pendapat mengenai kapan Islam ke Nusantara. Pendapat pertama menyatakan Islam masuk pada abad ke-13 Masehi, sebagaimana dikemukakan oleh N.H. Krom dan Van Benderk. Pendapat kedua menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, sebagaimana dikemukakan oleh Haji Agus Salim, Muhammad Zainal Arifin Abbas, Hamka, Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, A.H. Shimsi, dan Thomas W. Arnold. Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia, di antaranya Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Mataram. Kerajaan di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi di Aceh Utara. Malik Al-Saleh merupakan sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan bukti keberhasilan Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi para pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Menurut catatan Ibnu Battuta, seorang pelancong Maroko yang melakukan perjalanan ke Samudra Pasai, Sultan Samudra Pasai adalah seorang Muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam dengan mazhab Syafi'i. Begitu pula penduduk kerajaan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Yang kedua adalah Kesultanan Cirebon atau Priangan. Islam mulai berkembang di Cirebon sekitar tahun 1470 sampai 1475 Masehi. Kerajaan Islam pertama di Jawa Barat adalah Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah merupakan pengganti sekaligus keponakan Pangeran Walang Sungsang. Di Cirebon ada 3 bentuk peradilan yang berdiri, yakni peradilan agama, peradilan Drigama, peradilan Cilaga. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa, sekaligus menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Indonesia. Berdirinya Kerajaan Demak menjadi tanda bahwa Islam mulai terintegrasi kepada ranah politik. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah, putra Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V. Raden Fatah belajar Islam kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, kemudian menikah dengan putri Sunan Ampel bernama Nyai Ageng Malaka. Demak sebelumnya merupakan kadipaten di bawah Majapahit yang dikenal dengan nama Bintara atau Glagah Wangi. Raden Fatah menyusun kitab Jukul Muda yang merupakan kodifikasi hukum Islam dari beberapa kitab fikih, terutama kitab Muharrah, Takrik, dan Tuhfah, sebagai landasan kitab Undang-Undang Kerajaan Demak, dilengkapi Salokantara yang berisi 1044 contoh kasus hukum.
Kerajaan Demak memiliki 2 naskah undang-undang resmi, yakni Serat Angger-Angger Surya Ngalam dan Serat Surya Ngalam yang berisi ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Yang terakhir ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Muhyiddin Shah atau Sultan Ibrahim pada tahun 1511 Masehi bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Masa keemasan Kerajaan Aceh Darussalam dicapai ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Sultan Iskandar Muda sangat ketat menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi kerajaan Kanun Mekuta Alam. Bahkan, Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati atau rajam hingga larangan riba. Syekhul Islam memiliki kewenangan memimpin keagamaan termasuk membuat kebijakan pemerintahan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Penerapan hukum Islam di Kerajaan Aceh Darussalam menyatu dengan peradilan negara yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkat pertama, kampung dipimpin oleh Kyuci. Ia berwenang atas perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim. Adapun peradilan tingkat kedua atau peradilan banding disebut Uli Balang. Apabila putusan Uli Balang dirasa tidak memuaskan, maka bisa ditempuh banding kepada peradilan ketiga, yaitu Panglima Sagi. Keputusan Panglima Sagi dapat dimintakan banding kepada Sultan Pengadilan Tertinggi yang melaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri atas Malikul Adil, orang kaya, Sri Paduka Tuan, orang kaya raya, bendahara, dan faqih atau ulama. Perkembangan Islam di Indonesia pada masa penjajahan. Semenjak kedatangan Islam di Indonesia, Islam memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui ajaran hukum Islam, terus merambat ke semua penjuru bumi Nusantara, mengakibatkan bumi Nusantara dianggap sebagai suatu negeri yang sangat kaya dengan hukum. Alasannya, secara ilmiah, pada masyarakat setempat, adapun hukum Islam dan hukum kolonial adalah sifatnya hukum yang diimpor. Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Kebijakan pemerintahan kolonial, teori resepti inkompleksi, teori resepti dan teori reseptio a contrario, dan teori reseptio exit dalam lintas sejarah hukum Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, 2 periode sebelum kemerdekaan dan 2 periode pasca kemerdekaan. Fase sebelum kemerdekaan. Fase pertama. Fase ini berlakunya hukum Islam sepenuhnya atau dikenal dengan teori reception inkompleksi, yang mana menurut teori ini hukum Islam, teori resepsi inkompleksi menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Teori ini kemudian ditentang oleh Van Valkenburg dan Snoek Boeckroet sebagai pecinta teori baru, yaitu teori resepti yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. Fase yang kedua yaitu berlakunya hukum Islam setelah dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Dalam fase ini dikenal dengan teori reseptio, yang mana teori reseptio ini berdasar dari keinginan Snoek Boeckroet mencegah orang-orang pribumi, rakyat jajahan tidak terlalu kuat memegang ajaran agama Islam. Sebab pada umumnya orang-orang yang memegang kuat ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat yang dikemukakan oleh Christian Snoek Boeckroet dan dimulai oleh Cornelis van Vollenhoven sebagai penggagas pertama. Yang terakhir yaitu hukum Islam di masa sekarang. Hukum Islam di masa Indonesia modern adalah titik balik bagi penerapan hukum Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia menawarkan kebebasan kepada Muslim untuk mempraktekkan Islam. Hukum nasional Indonesia didasarkan pada filosofi Pancasila. Nilai-nilai keragaman harus dipertahankan.
terutama keyakinan agama. Muslim dijamin oleh kebebasan mereka untuk menyembah dan melakukan kegiatan berdasarkan pelajaran Islam, mulai dari pernikahan hingga ekonomi Islam. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu, masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk telah menganut animisme dan keyakinan dinamisme. Kemudian datanglah kerajaan-kerajaan yang dibangun atas dasar keyakinan yang ia adopsi, kemudian diikuti oleh kelahiran kerajaan Islam yang didukung oleh penjaga, pembawa, dan penyiar Islam. Kemerdekaan Indonesia adalah titik balik bagi penerapan hukum Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia menawarkan kebebasan kepada Muslim untuk mempraktikkan Islam. Hukum nasional Indonesia didasarkan pada filosofi Pancasila, nilai-nilai keragaman harus dipertahankan, terutama keyakinan agama. Baiklah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.